Sini saya akan menjelaskan cara instalasi tools yang digunakan untuk React Native. Yang pertama, kita buka browser, lalu ketikkan reactnative.dev. Setelah masuk ke halaman reactnative.dev, kita klik menu dokumen. Di sebelah kiri terdapat menu Environment Setup, lalu pilih yang Setting Development Environment. Nah, di menu ini terdapat dua opsi dalam melakukan pemrograman React Native. Yang pertama dengan menggunakan Expo, yang kedua menggunakan React Native CLI. Yang saya gunakan adalah React Native CLI ini. Tujuannya adalah nanti lebih mudah melakukan customize ketimbang yang Expo. Nah, ke bawah lagi terdapat dua opsi dalam melakukan development-nya, yaitu development OS-nya apa, yaitu hardware yang kalian pakai, laptopnya atau PC-nya itu operating system apa. Yang kedua adalah target OS-nya. Target OS-nya adalah OS si mobile-nya, apakah Android atau iOS. Untuk yang Mac, bisa kedua-duanya, iOS dan Android. Tapi untuk Windows dan Linux itu hanya Android aja. Yang iOS dia tidak disupport. Nah, di sini saya akan melakukan instalasi untuk macOS dengan target mobile-nya adalah iOS. Yang pertama, kita memerlukan Node.js, Watchman, React Native, Command Line Interface, dan Xcode. React Native Command Line ini nanti sebenarnya sudah satu paket dengan yang si Node.js ini. Jadi kita cukup menginstal Node, kita sudah menginstal juga yang React Native ini. Untuk tahap pertamanya, di sini dia menjelaskan bahwa untuk menginstal Node dan Watchman, disarankan menggunakan Homebrew. Kita klik aja Homebrew-nya ini, dan akan membuka di tab berikutnya. Untuk cara instalasi Homebrew, di sini dia sudah mencantumkan script untuk instalasinya. Kita tinggal copy paste ke dalam terminal kita. Nah, silakan teman-teman copy paste dan enter. Tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, jika sudah selesai akan muncul seperti ini. Di sini sudah ada keterangannya bahwa dia itu sudah selesai dan sudah kembali lagi ke dalam komen bawaannya lagi. Tahap selanjutnya adalah kita lihat lagi ke browsernya. Setelah kita menginstal Homebrew, kita menginstal Node dengan memasukkan code ini. Kita coba install Node-nya dulu ya. Kita buka tab baru. Kita copy paste dan kita enter. Nah, di sini prosesnya sudah selesai untuk install Node. Sudah balik lagi ke dalam komen yang awal. Tahap selanjutnya, kita akan menginstal Watchman. Tinggal copy code di sini, lalu paste di terminal. Kita buka new terminal, kita paste dan enter lagi. Tunggu sampai dengan proses selesai. Ya, instalasi sudah selesai dan tidak ada error ya. Oke, tahap selanjutnya adalah install Xcode dan CocoaPod. Untuk macOS dengan versi 10.14 atau Mojave itu sekarang sudah tidak disupport oleh Apple dan disarankan untuk naik ke yang Catalina. Dengan begitu bisa mendownload Xcode terbaru di App Store-nya. Di sini bisa kita masukkan Xcode. Nah, di sini.
Hanya saja untuk Xcode yang versi terbaru ini, versi 11, dia hanya disupport oleh Catalina. Maksudnya hanya kompatibel untuk Catalina. Untuk yang Mojave itu tidak bisa dipakai yang ini. Nah, solusinya bagaimana? Teman-teman bisa mendownload file Xcode di link berikut ini. Lalu pilih Xcode yang versi 10, karena bukan OS Catalina. Kalau untuk OS Catalina, teman-teman bisa download yang dari App Store. Untuk yang di bawah Catalina, teman-teman bisa mendownload yang di sini. Karena saya pakai Mojave, karena itu saya pakai yang versi 10.3 ini, Xcode-nya. Teman-teman tinggal download, setelah selesai, teman-teman install dengan tinggal masukkan ke dalam file application. Maksudnya folder application. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi saya akan men-skip untuk yang instalasi Xcode ini. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk Xcode-nya. Di sini diperintahkan untuk membuka Xcode, kemudian preference, lalu ke menu location. Kita buka dulu Xcode-nya, lalu kita ke preference, dan kita ke location. Nah, di bagian sini, command line tools-nya kita pilih Xcode 10.3. Ini karena saya makainya Xcode yang 10 versi 3. Mungkin teman-teman yang pakai Catalina bisa ngambil yang 10.4. Ini udah otomatis ya, akan muncul sesuai yang teman instalasi. Masukkan passwordnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita close saja. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk simulatornya ini. Kita buka lagi Xcode itu. Lalu kita ke preference. Nah, kita pilih ke menu komponen sini. Kita pilih iOS-nya mungkin iOS 12 ya. Kita ketikkan password. Install software. Karena dari React Native sendiri tidak memberitahukan untuk iOS berapa yang kita pakai. Di sini hanya Xcode versi 9. Sudah tidak ada lagi. Maka kalau saya menginstal yang versi 12 pun harusnya aman. Oke, kita tunggu sampai dengan proses ini selesai. Selama proses instalasi, dia nanti akan minta password ya untuk instalasinya. Di sini kita masukkan passwordnya. Lalu install software. Kita tunggu lagi sampai dengan dia selesai. Oke, instalasi iOS yang sudah selesai, kita cek dan install now. Nah, selanjutnya kita close saja. Kemudian setelah kita install simulatornya, kita install CocoaPod-nya. Dengan instruksinya seperti ini. Ini menggunakan defaultnya terminal ya, yaitu si Ruby itu sendiri. Jadi tinggal copy paste code ini. Kita buka terminal. Kita new tab saja, kita paste, lalu kita enter. Masukkan password Mac kamu. Kita tunggu sampai dengan dia selesai proses instalasinya. Ya, instalasinya sudah selesai ya. Dari atas ini, instalasi ini. Nah, selesai tanpa ada error. Oke, sekarang kita ke proses selanjutnya. Yang terakhir adalah install React Native Command Line Interface. Nah,
Dikarenakan React Native itu sendiri merekomendasikan menggunakan npx, kemudian React Native, lalu komennya. Jika kalian menggunakan React Native CLI yang package itu terpisah dari project, jadi kalian menginstal React Native CLI sendiri, itu direkomendasikan untuk di remove atau di uninstall saja, karena itu akan menjadi isu nanti ke depannya. Jadi kalian tidak perlu lagi menginstal React Native kalau sudah menginstal Node.js itu, karena nanti membuat project React Native cukup memakai kode npx ini. Nah, sekarang kita coba untuk membuat project baru. Di sini adalah sintaknya npx React Native init nama projectnya. Di sini nama projectnya adalah Awesome Project. Sekarang kita buka terminalnya lagi. Lalu kita new tab. Nah, di saat kalian ingin membuat project baru, tentukan dulu direktorinya. Sebelum membuat project React Native baru, kita tentukan dulu direktorinya mau di mana. Saya akan membuat folder sendiri, yaitu di folder saya kasih folder lagi namanya itu Project React Native. Kemudian saya akan masuk ke folder Project React Native itu dengan cara cd. Nah, di sini sudah ada list foldernya ini. Maka sini saya tinggal masukin saja Project React Native. Saya sudah berhasil masuk ke dalam folder Project React Native. Nah, sekarang saya akan membuat project barunya dengan sintak ini. npx React Native init nama projectnya. npx React Native init adalah maksudnya inisialisasi untuk project baru. Nanti kalau kalian mau melakukan running tidak perlu memanggil initnya lagi. Nah, sekarang kita sebutkan nama projectnya. Misalkan saya kasih nama belajar React Native. Jadi di sini sintak untuk membangun project React Native. Ini untuk pertama kalinya bikin project dan ini nama projectnya. Nah, setelah selesai kita enter. Nah, di sini terminal akan otomatis membuat projectnya itu dengan nge-build langsung dari servernya menggunakan template-nya si React Native itu. Ya, teman-teman, kalau muncul berbentuk seperti ini, ikonnya React Native, ini menandakan bahwa teman-teman sudah setengah perjalanan dalam membuat project React Native ini. Sekarang lagi mendownload template-nya. Tapi terkadang ketika lagi melakukan init project, jika koneksinya jelek, dia akan putus. Lalu akan memunculkan error seperti ini. Nah, di sini. Respon timeout. Di sini dia tidak bisa koneksi ke Metro Babel Register. Solusinya adalah teman-teman bisa melakukan langkah yang tadi membuat project baru. Pertama, masuk dulu ke folder project yang teman-teman inginkan. Setelah itu, tulis lagi sintaknya untuk membuat project baru. npx React Native init nama projectnya. Tapi pastikan koneksi internet teman-teman itu stabil. Kalau tidak, nanti takutnya putus lagi. Maka gagal lagi proses melakukan project baru. Ini kita tunggu sampai dia selesai instalasi dependencies-nya ya. Oke teman-teman, di sini gagal ya, karena gagalnya adalah install Cocoapot-nya. Cocoapot.
Nah, di sini ada keterangannya nih, please try again manual. Ini kita copy saja nih. Kita copy, kita paste ke sini. Oke, kita coba ya. Nah, kita tunggu lagi. Ya, berhasil ya. Ternyata banyak yang harus diinstal nih, dependencies-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan project React Native itu, sekaligus kita mengetes apakah simulatornya itu bisa berjalan atau tidak. Caranya dengan kita masuk terlebih dahulu ke folder project yang kita bikin tadi. CD, lalu nama folder projectnya, belajar. Nah, di dalam folder project belajar React Native ini, kita masukkan perintah npx, atau jika tidak ada kesalahan, lebih baiknya lihatnya dari sini. Nah, sini untuk menjalankannya. npx React Native run iOS. Jika sudah, kita klik enter. Nah, muncul simulatornya. Kita tunggu sampai dia nyala. Nanti React Native ini akan, nah ini, dia akan melakukan running React Native ini. Jadi selama terminal yang running React Native ini tidak di close, kalian bisa langsung merubah yang ada di sini tanpa perlu harus merefresh, atau dalam arti tidak perlu close simulatornya, open simulator lagi, itu tidak perlu. Selama ini berhasil ya, dalam arti dan tidak di close. Ya, di sini sudah selesai nih runningnya. Terus sudah bisa memunculkan ini terminal React Native-nya. Ini statusnya saat dia berjalan dan ditampilkan ke simulator. Di sini sih kita sudah berhasil membuat project React Native. Terima kasih.